Bingung banget cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Ibnu, yang saya hormati rekan-rekan media, baik media cetak, media elektronik, maupun media online yang sudah hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati rekan-rekan perwira dari Polres. Baik rekan-rekan, hari ini kami dari Polres Banyumas akan merilis beberapa kejadian ataupun peristiwa tindak pidana yang terjadi mulai dari Februari sampai dengan Maret terkait dengan tindak pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas, mana hasil atau tindak pidana ataupun kejahatan ini yang dilakukan baik itu di Polres yang diungkap oleh Polresta maupun diungkap oleh Polsek Jajaran. Hari ini kita sampaikan agar masyarakat tahu bahwa kita Polri bekerja untuk menindaklanjuti setiap daripada laporan dari masyarakat. Adapun kalau yang belum terungkap, sampai saat ini kami masih melakukan langkah-langkah penyelidikan maupun pengejaran terhadap pelaku-pelaku yang sudah melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polresta Banyumas. Dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret, ya, bahwa ada 17 tindak pidana yang kami ungkap, mana pelakunya ada 23 yang sekarang ini ada di belakang saya. Dari pemukiman ataupun TKP, ya, yang mereka lakukan tindak pidana itu rata-rata di komplek perumahan maupun di kos-kosan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Kemudian dari hasil pemeriksaan ataupun penyelidikan kami terhadap para tersangka, bahwa mereka ini rata-rata melakukan di antara pukul 17 ya sampai dengan pukul 2 dini hari. Jadi itu waktu-waktu yang perlu kita waspadai bersama, yang kita awasi bersama, sehingga ya, kejadian tindak pidana itu bisa kita antisipasi pada jam-jam tersebut, termasuk juga sebetulnya jam-jam di luar itu. Intinya kita selalu waspada sehingga kita bisa terhindar dari tindak pidana. Kemudian dari beberapa tersangka ini, beberapa 23 tersangka ini, kami bisa menyimpulkan modus operandi yang mereka lakukan. Yang pertama adalah mereka itu biasanya mengambil barang, khususnya curanmor, ya. Dari 17 tindak pidana ini ada 12 kasus curanmor. Kemudian 5 adalah pencurian, baik itu di komplek maupun di rumah-rumah kosong. Kemudian mengambil barang dengan cara, biasanya ini korban motornya itu tidak dikunci stang, ya, tidak dikunci stang, sehingga pelaku mudah untuk mengambil dengan cara mendorong. Jadi dia bersama temannya, kemudian yang satu turun membawa sepeda motor dan kemudian didorong dengan menggunakan kaki. Jadi tolong ini yang modus-modus seperti ini ketika sudah diketahui, warga lebih berhati-hati, baik itu terhadap kendaraannya maupun terhadap barang-barang bawaannya, khususnya kendaraan bermotor, ya. Pastikan itu dikunci stang dan kemudian juga pastikan berkunci ganda, ya, misalnya tinggal menambahkan gembok atau dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang di rumah-rumah kosong, ya, yang di komplek-komplek ataupun di perumahan. Ini biasanya dicontoh jendela, ya, jendela, kemudian tidak ada teralisnya. Mungkin untuk pengamanan ini bisa ditambahkan teralisnya sehingga bisa mempersulit pelaku untuk melakukan pencurian, ya. Kemudian memanjat tembok dan merusak serta merusak pintu depan, ya. Ini modus-modus yang digunakan oleh pelaku, sehingga saya minta warga masyarakat bisa mengetahui terkait modus-modus ini dan bisa lebih waspada terhadap tindak pidana yang bisa saja terjadi di sekeliling kita. Dari barang bukti yang berhasil kita sita, ya, ada 2 unit kendaraan bermotor Toyota Avanza seperti yang bisa rekan-rekan saksikan, dan kemudian 17 unit sepeda motor dari berbagai merek, ya. Nanti ini untuk nomor rangka, nomor mesin bisa diberikan oleh reskrim, nanti mungkin diumumkan, sehingga warga yang merasa memiliki sepeda motor dengan nomor rangka yang diumumkan itu bisa datang ke Satreskrim, kemudian dicocokkan, nanti bisa diambil.
tanpa ada dipungut biaya, ya, tanpa ada dipungut biaya. Kemudian 2 buah laptop, ada 10 jenis HP dari berbagai merek. Kemudian 1 buah tang ini merupakan alat daripada kejahatan ya, yang berhasil kita amankan, termasuk 1 buah tray, 1 buah jaket, kemudian rantai dan kotak HP, tempat kwitansi, SIM, dan 1 ekor burung kenari ya. Ini juga ada pencurian burung kenari yang diambil di pemukiman warga. Kemudian pasal yang kita terapkan ya, khusus untuk pencurian dengan pemberatan ini pasal 363 ya, dengan ancaman hukum 7 tahun penjara. Kemudian ada juga yang perampasan, ini kita kenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Kemudian saya mengimbau kepada masyarakat ya agar lebih berhati-hati, khususnya yang mempunyai kendaraan, tadi sudah saya sampaikan di depan, agar selalu menguncikan stang. Kemudian untuk memarkir motor juga pastikan di situ aman ya, tidak memang tempat parkir kendaraan, karena kalau tempat parkir kendaraan itu kan ada yang menjaga ya. Kemudian pastikan kendaraan juga perlu dijaga. Begitu juga di pemukiman ya, di pemukiman juga agar lebih waspada ya, lebih waspada dan tidak meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Dan tidak, misalnya kalau dalam keadaan kosong biasanya kan lampu, kalau misalnya di rumah itu kan lampu biasanya dimatikan, tetapi terkadang kalau rumah kosong lampunya masih hidup, sehingga ini mudah dibaca oleh para pelaku. Apalagi ini nantinya menjelang bulan puasa dan lebaran, saya kira kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita masing-masing. Intinya kita harus bisa jadi polisi bagi diri kita sendiri dan bagi lingkungan kita, sehingga kita bisa terhindar daripada kejahatan. Dan juga saya mengimbau untuk peran aktif daripada masyarakat, bisa melaporkan apabila ada hal-hal atau orang yang dicurigai, misalnya masuk ke komplek ini yang tidak biasanya, ini bisa dilaporkan. Baik itu saya kira ada Babin Kamtimas, ada kantor-kantor polisi terdekat, sehingga kami bisa mengambil langkah-langkah preventif ya, langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya daripada tindak pidana. Saya kira itu rekan-rekan yang dari saya. Nanti ada Prof. Ibnu yang akan menjelaskan terkait dari sisi keilmuan beliau, karena beliau seorang profesor di bidang hukum. Saya persilakan Prof. Ibnu. Terima kasih Pak Kapolres. Jadi pada hari ini kita bisa melihat fakta, bukti material, ternyata di situasi pandemi kejahatan tetap meningkat, bukan menurun tapi meningkat. Oleh karena itu dari sisi kriminologi, kalau ilmu kriminologi, kita harus tahu juga penyebab kejahatan. Apakah karena lingkungan yang kita tidak peduli, ataukah karena kita tadi Pak Kapolres menyatakan kelengan kita. Ini yang harus kita catat. Kalau kelengan kita, tadi Pak Kapolres menyatakan bahwa kita harus jadi polisi sendiri, sehingga rumah dikunci, motor dikunci, parkir pada tempatnya, kemudian juga kalau meninggalkan rumah juga lapor kepada RT, lingkungan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kemudian juga bisa juga karena faktor kebutuhan para tersangka, kebutuhan karena situasi serba mahal, ekonomi sulit, minyak goreng naik semua. Nah ini kan bisa juga, sehingga faktor-faktor itu yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Ya, kejahatan ini bisa karena kebutuhan, juga karena memang kondisi kesempatan. Nah, oleh karena itu dari situasi seperti ini tadi sampai katakan menjelang Lebaran puasa, ini semua harus kita semua mengantisipasi. Kita harus gotong royong, kita harus menjaga Kamtipmas. Dalam situasi seperti ini, kejahatan istilahnya kejahatan pretty crime, kejahatan kecil, tapi betul-betul meresahkan, karena kejahatan yang terjadi ini kejahatan yang menimbulkan kegelisahan masyarakat yang menjadikan situasi tidak aman. Dalam kondisi tidak aman, pekerja tidak tenang, hidup tidak tenang. Nah, oleh karena itu, saya kira Polisi Pes hari ini memberikan peringatan kita semua dalam situasi yang tepat. Mari kita sama-sama menjadi polisi sendiri, kita sama-sama menjaga lingkungan sehingga semua berjalan baik, puasa baik, kondisi baik, sehingga tercapai keamanan ketertiban masyarakat yang kita inginkan. Terima kasih. Sama-sama.
ini sindikat atau diri sendiri atau mereka beberapa yang residivis gitu. Jadi dari hasil pemeriksaan dari Satreskrim ya, ini ada yang memang beberapa komplotan, ada yang memang sendiri-sendiri. Dari 23 tersangka ini ada 4 yang residivis ya, dan ini sudah 4 kali diproses secara hukum. Untuk kayak kendaraan sepeda motor itu rata-rata dijual kemana? Ini masih pendalaman, masih kita dalami nanti dijual kemana, dan masih berproses ya, nanti akan kita sampaikan apabila sudah ada hasil pemeriksaan. Dan ini juga mungkin tidak bisa saya sampaikan terkait dengan dijual kemana saja karena ini masih penyelidikan, masih terus kita kembangkan. Lokal semua ada ya? Lokal semua Pak? Dan sementara lokalan semua. usia berapa Pak? Usia paling Tapi ada beberapa dari wilayah kabupaten tetangga ya, Banjar, Cilacap. Pak, ada yang di bawah umur nggak Pak? Atau statusnya mahasiswa pelajar? Tidak ada ya, kalau di bawah umur biasanya kita diversi. Ini pengangguran semua Pak? Pelajar Ya. atau pengangguran? Tidak ada Pengangguran semua? ya, untuk sementara seperti itu ya. Pak, kalau tadi kan kantor itu kan tidak dikunci stang. Kalau Malu, itu ya, terus bisa. Untuk mobil itu sarana ya, sarana daripada kejahatan untuk melakukan tindak pidana. Kira-kira itu. Nanti untuk lebih jelasnya TKP dan lain sebagainya akan tanya ke Pak Kasareskrim. Saya menjelaskan secara umum, intinya saya mengimbau mari kita sama-sama waspada agar kita tidak menjadi korban daripada kejahatan. Bagaimana tadi yang sudah disampaikan penuh bahwa apabila kita memberikan kesempatan, maka kejadian ataupun peristiwa tindak pidana itu bisa saja terjadi. Untuk itu mari sama-sama kita peduli terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan, sehingga kita bisa terhindar daripada tindak pidana. Sekian dan terima kasih, dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motornya kapan hilang? Tahu nggak dengar? Hari Jumat. Di mana? Motornya kapan hilang? Hari Jumat di kos Karangwangkal. Di kos Karangwangkal. Lokal ya. Iya, mahasiswa. Mahasiswa. Semester 2. Fakultas Peternakan. Oh, unsur. Peternakan unsur. Oh, Mahasiswa motornya nggak dikunci stang ya pada saat itu ya? Enggak, soalnya cuma mau ngambil besar kan. Nah, jadi berikutnya nanti ini dikunci stangnya ya, karena memudahkan, karena ini kalau nggak dikunci stang, dia berdua, dia naik, habis itu didorong dari belakang. Nah, itu sangat susah. Nanti berikutnya supaya kendaraannya aman, stangnya dikunci, tinggal ditambahkan gembok kunci ganda atau apa ya. Terima kasih, nanti ini silakan dibawa ya, digunakan ya, karena sudah kita apa namanya kita ungkap. Makasih buat Bapak. Belum ada 24 jam udah wah, Pak. ditemuin. Iya, di kosan ini ya? Iya, kosan. Kos khusus putri atau Iya, kos putri. kos khusus putri? Artinya di situ berapa orang? Itu saya tuh lagi di kos temen, bukan kos saya. Oh, bermain. Dia mau ngambil buku. Oh, Terus bermain. hujan, terus di situ dulu. Oke. Terus teman saya pulang kan, motor saya masih 5 menit kemudian saya pulang, motornya udah hilang. Kunci. Enggak. Nah, itu hati-hati. Ya, niatnya kan cuma mau mampir. Iya. Ini Mas siapa? Min. Ya. Kapan kejadiannya? Kejadian tanggal 24 Februari. Tanggal 24 Februari. Ya, tanggal 24 Februari. Ini motornya pada saat kunci juga. Mungkin ada ya. Nah, dikunci ya, karena kan nggak rusak nih. Ya. Ini berikutnya ketika kita parkir, pastikan tempat parkirnya aman. Ya, kemudian misalkan dikunci, ya, kemudian ditambah lagi apa namanya, biasanya ya, sehingga intinya tidak diulang kembali. Ya, silakan dibawa motornya dan digunakan, dan hati-hati apabila parkir di depan lain. Berapa jam ini bisa laporan? Belum ada 24 jam. Belum. Keren. Oh, baru dilaporkan. Baru dilaporkan. Oh iya iya. Teman saya pulang duluan, motor saya masih. Nah, 10 menit kemudian saya mau pulang, motornya udah hilang.
terus saya lapor lah ke Polsek Utara. Terus itu kan malam, Jumat jam setengah 9 malam, besok Sabtunya jam 5 sore udah ketemu. Iya, nggak ada 24 jam. Cepet. Iya. Gimana setelah ketemu? Setelah ketemu lega banget Pak. Ini langsung diserahkan ya? Iya, Gratis Mbak? iya gratis. Nggak ada biaya apa-apa? Nggak ada biaya. Mbak namanya Mbak siapa? Anissa Aulia Zahra. Umurnya Mbak? Anissa ya? Umurnya 19 tahun. 19 tahun. Semester 2 tadi ya? Semester asli Magelang. Magelang. Semester 2 di Di peternakan. Fakultas Peternakan Unsur. Makasih ya. Ya.